pasca dilepas tabungnya itu mengalami pembekakan di sekitar area penis. Halo semua, ini adalah sesi terakhir dari rangkaian cerita saya tentang pengalaman mengantarkan anak saya untuk melakukan ibadah khitan atau sunat dengan metode smart clamp. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu. Di sesi terakhir ini saya mau berbagi ke kalian semua bagaimana cara melepas clamp yang terpasang di penis anak atau pasien sunat. Seperti dijelaskan di video sebelumnya, bahwa di hari kelima kita sudah boleh melepas clamp yang menempel di penisnya. Pelepasan clamp ini bisa dilakukan oleh dokter maupun diri sendiri di rumah. Apa saja alat yang dibutuhkan untuk melepas clamp ini? Alatnya hanya satu, yaitu gunting kuku. Yeay! Ya, kita hanya perlu gunting kuku saja, ya. Jadi caranya begini. Lihat nih, kan bentuknya kayak gini. Ya kan? Ini penisnya, ya kan? Nah, perhatikan, ini kan ada penyangga ya, dua. Kita motongnya tuh di area sini dan sini. Pakai gunting kuku aja, cetrek, lalu bisa dibuka, teng. Nah, kemudian diangkat penyangganya. Nanti melepasnya karena penis anak biasanya masih sensitif. Saya ulangi lagi ya. Penampakan klem yang menempel di penis seperti ini. Ini penisnya, kemudian ini klemnya ya kan? Nah, kita akan melepas klem atau penyangga yang menempel di tabung. Caranya bagaimana? Kita perhatikan di klem ini, di penyangga ini ada sisi yang bisa kita gunting ya. Kita gunakan gunting kuku untuk menggunting di sisi kanan, cetrek, dan sisi kiri juga, cetrek. Nah, nanti kalau sudah putus, tinggal kita buka penyangganya seperti ini ya. Lalu kita angkat, hati-hati. Jadilah tinggal hanya tabungnya saja yang menempel di area penis. Jadi begitu cara melepas penyangga dari alat klem ini. Setelah dilepas alat klemnya, setiap 3 jam kita oleskan minyak zaitun di area bekas sunat ini, juga bagian dalam tabungnya. Jadi setiap 3 jam kita teteskan atau oleskan minyak zaitun ke bagian bekas sunatnya ya, di sini. Yang bagian luar ya secara penuh, juga bagian dalamnya ya. Jadi setiap 3 jam selama 1 hari. Untuk apa? Supaya nanti ketika dicabut tabungnya di esok hari, nyabutnya lebih mudah karena licin. Nah, setelah dicabut, maka selesai sudah proses penyembuhan sunat clamp. Nanti biasanya di bagian bekas sunatnya itu ada kayak bekas bekas sunat atau luka yang bentuknya menghitam ya, kayak borok begitu. Dan ada juga yang bengkak. Mungkin kebanyakan anak atau pasien sunat yang dipotong dengan metode smart clamp ini pasca dilepas tabungnya itu mengalami pembekakan di sekitar area penis. Tapi yang khawatir itu tidak masalah, karena memang nanti akan mengempis sendiri setelah hari ketiga, 4 atau 5. Anak saya setelah dilepas tabungnya itu ada ya semacam bekas luka gitu ya, borok di sekitar bekas potongan sunatnya. Lalu di bawahnya agak bengkak sedikit. Saya juga awalnya khawatir, tapi ternyata setelah saya konsultasi dengan dokter itu tidak masalah, dan saya amati dari hari ke hari itu akhirnya mengempes dengan sendirinya. Bagaimana cara perawatan terakhir setelah dilepas tabungnya? Cukup dengan berendam dengan air hangat, lalu kemudian mandi, dibersihkan ya di area penisnya, dioleskan lagi bekas area sunatnya dengan menggunakan obat luka atau kalau saya menggunakan minyak butut. Nanti di hari ketiga, saya lupa di hari berapa ya? Subscribe dulu. Ketika mandi di pagi hari, yaitu hari kelima setelah pelepasan
tabung klem itu dari penis anak saya. Boroknya itu lepas dengan sendirinya dan bentuknya kayak cincin. Dan saya amati, ternyata hasil sunatnya memang benar-benar bagus. Seperti di iklannya, hasilnya kosmetik begitu ya. Benar-benar kayak apa ya, rapi, kayak memang dari lahir tuh udah disunat begitu. Mungkin kalian kalau punya anak atau ponakan bisa dicoba sunat dengan menggunakan sunat modern ini, metode Smart Clam. Demikian vlog terakhir cerita tentang pengalaman sunat menggunakan metode Smart Clam yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Tommy's Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.